Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak SMP Sarambil kelas 9, kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu tentang miwano kalimah panyalup. Ya, kemarin kan kita bicara tentang eh, kalimah langsung jeung kalimah tak langsung. Nah, sekarang kita mengenal materi kalimah panyalup. Ya, sini ada contoh ya, contoh. Raos gera surabi ninimah. Nah, tanda seru ya. Raos gera surabi ninimah. Raos gera ya. Surabi ninimah. Nah, contoh di atas ya. Contoh ini adalah contoh kalimat penyelup ya. Contoh kalimat penyelup. Nah, apa itu kalimat penyelup ya? Ari kalimat penyelup teh nyaeta kalimat anu eusina ngabrehkeun sora bituna rasa emosi panyaturna ya. Jadi ari kalimat penyelup adalah kalimat yang isinya itu ngebrehkeun ya, mengeluarkan sora sora rasa atau emosi si penyaturnya, si penyampainya. Ya umpamanya rasa gembira, nalangsa atau sedih ya, kaget, geuleuh ya, sebel ya geuleuh teh. Atau kaget ya. Jadi itulah jadi kalimat penyelup itu mengeluarkan isi isi suara si suara atau emosinya si penyaturnya, si penyampainya. Misalnya di sini raus geura surabi ninimah. Nah, itu kan dia mengeluarkan rasa emosinya ya tentang surabi sinin itu enak ya. Jadi dia mengeluarkan atau mengabrehkan suara bituna rasa atau emosi si penyampainya. Nah, dalam bahasa tulisan atau bahasa tulisan umumna sok dicirian ku tanda panyelup. Nah, jadi dalam bahasa tulisan itu umumnya diciriin oleh tanda penyelup ya atau tanda seru. Ya, tanda seru. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa macam kalimat penyelup ya. Sini ada 3 kalau salah ini. Ada 3 kalimat penyelup macam-macamnya. Yang pertama kalimat salam. Kalimat salam nyaeta kalimat penyelup anu wanguna matok. Jadi kalimat salam itu adalah kalimat penyelup yang pentingnya udah matok. Nah, biasanya dipakai waktu tepung jeung jalma lian. Nah, ini biasanya dipakai waktu bertemu dengan orang lain. Contohnya wilujeng enjing ya, selamat pagi ya, atau assalamualaikum atau sampurasun. Nah, jadi dia tempas, ada sila tempas. Misalnya assalamualaikum. Nah, pasti ada ngerempas nih. Waalaikumsalam. Nah, itu kalimat salam. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat panggentra. Nah, apa kalimat panggentra? Nyaita kalimat penyelup anu diwangun ku nyebut ngaran. Jadi kalimat panggentra itu adalah kalimat penyelup yang dibentuk oleh atau menyebut nama gelar atau sebutan atau pangkat. Nah, ini udah ngagentrean atau nyalukan jelema lain. Jadi sudah menyebutkan gelar atau sebutan atau pangkat ya atau memanggil orang lain. Contohnya Asep. Ya, ya Pak Guru ya, Pak Ustad. Nah, ya. Jadi beca yaitu untuk memanggil orang lainnya. Ya, beca datanglah si beca sama orangnya jadi gitu ya. Pak Guru. Nah, Pak Guru kan ada namanya tuh ya, namanya Yusuf Saryanto ya. Jadi Pak Guru, nah pasti nah itu sebutan atau pangkat yang gentraan atau nyalokan jelema lain. Ya, itu kalimat pagentra. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat anteran. Nah, kalimat anteran nyata kalimat penyelup anu eusina ngebrehkeun rasa panyatur. Jadi kalimat penyelup atau anteran ini yaitu isinya ngebrehkeun ya, menjelaskan rasa penyatur ya, rasa si penyampainya. Biasana tumali jeung kanyeri. Ya, biasanya berkaitan dengan kanyeri, kareueus ya, kasayang atau kakeheul atau kesebel. Ya. Contohnya ini aduh ya. Terus ada euleuh. Hai. Nah, ya. Duh meuni geuleuh. Nah, jadi biasanya ini kalimat ini isinya mengabarkan rasa penyatur ya, rasa si penyampainya. Ya. Biasanya dengan kata dengan geuleuh atau sebel ya, atau kenyeri. Ya, aduh untuk waduk nih. Aduh. Nah, itu kalimat penyelup ya. Oke, cukup sekian ya materi singkat tentang miwano kalimat penyelup. Oke, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga 3M ya. Cukup sekian materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.